Horas adorang sota mulai acara permingguata di Jabu ima minggu palmarum asata paradema roha doho pikirata martang yang nahohom mahita. Tapujima tuhatta sian buku ende nomor 391 ayat sada dot ayat 2. Jongjong Mahita. Mar hite-hite guardi di bata ama, dohot guardi anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guardi tondi purbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Asi maroham diau ale Jehovah, ay targugut doau, maras dorohaku dohot dagiku, alay yang anggo au, tuhu doau marhaporusan, ale Jehovah, nikudo, hudu di bataku, marguru tu tanganmu do aka parsoryoki, say palua maau sian tangan ni aka musuku, do sian aka na mangalotongi au. Ale Jehovah, say unang paurak au, ay hudu na hujou, say palua maau, marhite-hite hati gorammu. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus, sasadahudo si Pangulo padomuhon jolma dohot debata, hupuji hami goarmi,
jala hudok hami mauleate tuho, ala ni saluhut nabi Nahemi, patupahon hangulon nami. Saidongani mahami, marhite-hite asin ni roham, asa hupikiri hami toktong na tinaomu, dohot hamamatem, asa huarsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporsyaon na sitong, jala asa maroha hahulongan hami, huhut madok mauliate tuho, asa ulo hami mangihuton ho, ro di hamatean. Ale Tuhan Yesus, dihu matama puji-pujian di tunga-tunga ni saluhut huria, naung tinobusmu marhite-hite mudarmu namadiai, olat nion ro di saleleng nileleng na. Amen. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 10 tolu ayat sia. Tabege mapati ni debata di hari mingguon, imapati parjolo sahatu pasapuluhon on madidok disi. Patik parjolo, audo Jahoba di Batam, ninna di Batata, dang jadi marakup au bahenonmu di Batam. Patik paduahon, dang jadi ganaomu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek, na ditoru di tano, ianggo tunggabe si sombaon, manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni di bata, ianggo soture dalanna. Ay hona uhum na dosogot, akan na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, di naonomari maula hamu nasa siulaumu, alai anggo ari papituhoni, ari paradian ni Jahoba di Batam doi, dang jadi humangula anggo disadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni hutan ni halape na mangebati hutam. Ay di nanomari do di topa di bata, langit dohot tano, dohot laut, nasa isina, dungi maradiat do ibana diari papituhoni, di bahenido ubahen na di pasu-pasu di bata, Jahoba, ari paradian nai jala di perbadiai. Pati palimahon, ikon pasanga pemudo na torasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu, di tano nanilehon ni Jahoba di Batam diho. Pati paunopon, unang ho mamunu. Pati papituhon, unang ho mangalakup. Pati pawaluhon, unang ho manako. Pati pasiahon, unang ho ulo makatidakon, hata na sotutu maralohon dongan jolma. Pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru,
manang lobuna, manang hodana, manang diape, ugasan ni donganmu. Behado paddo ni debata taringo tupati nasapului oddo. Au do Jahoba debatam, ninna debatata, pargogo naso hatu dosa jala parimas. Siluluhod dosa ni amama tu pinoparna, ro di sudut patuluhon, ro di sudut paupaton, pinopar ni akan nasogo rohadiau. Alai asido rohaku di akan nama ribu-ribu, akan naman holong di rohadiau, naso mangalausi patiki. Ima sahatna. Atong rap mangidogogo mahita, sian debata, lau mangulaon na hombar tu pati nai. Say pargogoy mahami, mangulaon no hombar tu patikbi. Amen. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 426 ayat 1 dot ayat 2. Jongjong mahita. Tapaserep maruhata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung. Napungu dohami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Say asi maroham mida sando bangso nami. Sesama dosa nami saluhut na, say sungguli maroha nami, asamu baroha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amen.
Tabege mabaga-baga ni dibata taringo tu hasesani dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni. Na hudul di siamu ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di bahani tarbain ibana do panguluhor ro di ujungna akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa di itangyakon na siday. Hasangapom ma di debata na di Gijang. Amen. Hudul mahita. Tapuji matuhata sian buku ede nomor 210 tolu ayat tolu. Tajahama hatani debata epistel diari mingguon imasian Yohanes 12 ayat 12 sahatu 16 tajahama marsikat soring dungi torang madi ari nai di bege halak na torop naro tu pestai na naing Roma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma'aka mare-mare laho manomu-nomu ibana uhut di jauh-jauhon hosianna pinasupasu manaro marhite goarni Tuhani Raja ni Israel. Dungi dapot Yesus mahalo disada ima dihuduli hobartu natar surat. Unak komadiar borusion idama rajam donaro marsihudul di anak ni haludi. Rap mahita. Alai dan dia tusia kasisian nahiani dupe marsangap Yesus asa diingot nasida naung marhahona tuibana do hape natar surati ro di pabahenan nasida tuibana. Ima saatna martua ma akana tumangihon hatani dibata jalan na upeopsa. Amen. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 140 sia ayat sada dot ayat 2. Jongjong mahita. Tuhan
Atong taha tidakon mahapor seotai songon nahina tidakon ni dongata sa hapor seon di sadok portibion rap madok mahita. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabigabiasyan tondi porbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaw na bernit di panguman ni Silatus na mate tarpajal doibana di hau pinarsilang na tuat tu banutoro dung ditanom na mula mengulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di simay bana pay mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hato panihala Kristen akka na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na madok mula mangulu dosogot daging dihalak nang mate dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Hudul mahita. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 233 ayat sada 1 ayat 2 huhut pasahaton pelean. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Selamat hari Minggu. Sehat semua bukan? Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, kita diberi kesehatan hingga hari ini. Namun demikian, kita harus tetap semakin disiplin mengikuti protokol kesehatan agar kita segera bisa memutus rantai penularan COVID-19 ini dan kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Pada hari Minggu Palmarum ini Tuhan mau menyapa kita dengan firman-Nya dari firman yang tertulis di kitab Mazmur pasal yang ke-31 ayat 8 hingga ayat yang ke-16. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku
telah memperhatikan kesesakan jiwaku dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti semua kita setuju bila dikatakan hidup ini penuh derita. Dan salah satu buktinya adalah keadaan kita sekarang. Setahun sudah kita dan seluruh dunia menderita akibat virus COVID-19. Karena COVID ini membuat seluruh dunia kewalahan, bahkan hampir kolaps. Saudaraku, dalam situasi kegawatan seperti itulah kita membutuhkan pegangan yang kokoh. Dan itulah yang akan diberikan oleh firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Memang sebagusnya kita baca seluruh pasal 31 ini dan kita akan melihat betapa pergumulan Daud pemazmur yang sangat-sangat luar biasa. Menurut para penafsir, mungkin inilah mazmur Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Daud sangat kesakitan, sangat kesakitan. Sakit badani, sakit batin. Bahkan di ayat 11 dikatakan bahwa hari-harinya hanya diisi dengan duka dan tangisan hingga kekuatannya habis, tulang-tulangnya lemah. Bahkan di ayat 13 dia merasa dirinya seperti barang pecah. Kita bisa bayangkan seperti piring yang pecah, hancur lebur. Mengapa dia bisa begitu? Yaitu karena dia difitnah. Dia diburu oleh rajanya sendiri, padahal dia tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Lalu mengapa dia diburu oleh Saul? Yaitu hanya karena Raja Saul iri hati terhadap Daud, karena Daud lebih terkenal dari dia, padahal Saul itulah raja pada waktu itu. Saudaraku, itulah nasihat pertama dari firman hari ini. Jangan pernah membiarkan iri hati menguasai dirimu. Iri hati itu adalah yang susah melihat orang lain lebih hebat dari diri kita. Sikap ini sangat-sangat berbahaya. Karena orang yang iri hati bisa menjadi pelaku kejahatan yang luar biasa seperti Saul ini. Tetapi yang terbaik saudaraku adalah mari akui dan syukuri kehebatan orang lain. Dan rasakanlah akibatnya, kita akan semakin terberkati. Sekarang yang perlu adalah bila kita menghadapi seperti yang dihadapi oleh pemazmur Daud ini, bagaimana kita menghadapi? Biasanya bila kita menghadapi masalah seperti yang dihadapi pemazmur ini, sering muncul dua reaksi. Yang pertama adalah membalas. Kau pikir cuma kau yang bisa begitu? Saya juga bisa. Nanti awas, terima pembalasanku. Jika tidak 2-1, paling sedikit seri 1-1. Dan apa hasilnya sikap seperti itu? Pasti keadaan menjadi semakin runyam.
Seperti yang dikatakan oleh orang bijak, bila kita membalas kejahatan dengan kejahatan, itu sama dengan kita telah menambah satu lagi orang jahat, yaitu kita sendiri. Itu reaksi yang pertama. Tetapi ada reaksi yang kedua, yaitu berserah pada nasib. Ya, apa boleh buat, ngasibaran madok. Akhirnya dia putus asa. Tetapi saudaraku, firman Tuhan hari ini memberi kita teladan seorang figur, yaitu Daud. Ketika dia menghadapi banyak cobaan dan derita, lihat, imannya tidak hilang, tidak luntur, dan tidak kendor. Tetapi dia menyerahkan seluruh hidupnya hanya ke tangan Tuhan saja. Mengapa? Karena telah terbukti Tuhan bisa diandalkan. Kita baca di ayat 15 hingga 16a, dia mengatakan, tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Dan di ayat ketiga dia mengatakan, jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sekarang saudaraku, apa yang dimaksud dengan gunung batu? Gunung batu adalah tempat perlindungan yang curam, yang tidak dapat didatangi. Gunung batu adalah celah yang ada di antara bebatuan yang tinggi, yang kokoh, yang bisa menjadi tempat persembunyian. Gunung batu adalah tempat berpijak yang tidak bisa goyah, yang kokoh. Dan di perjanjian lama, gunung batu itu adalah gambaran dari Allah Yahweh yang kuat, yang berkuasa, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, yang dapat diandalkan dalam hal apapun. Dan di dalam perjanjian baru, gunung batu adalah gambaran dari Tuhan kita Yesus, yang menjadi batu penjuru, fondasi dari jemaat Tuhan yang sangat kuat, yang tidak terkalahkan, tetapi justru yang mengalahkan segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin mendengar kata gunung batu atau mendengar kata batu karang, maka pikiran kita terus tertuju kepada nyanyian rohani yang terkenal itu, yaitu batu karang yang teguh. Tahukah saudara bagaimana ceritanya lagu itu? Begini. Di tahun 1763, Pendeta Augustus M. Toplady, seorang pengkhotbah dari Inggris, dia terjebak di dalam badai dalam perjalanan pulangnya. Tetapi ia beruntung menemukan celah di antara gunung batu, dan dia berlindung ke sana sampai badai itu berakhir. Selama dia berteduh di sana, ia merenungkan bahwa seperti itulah Allah kita adalah gunung batu itu. Celah tempat ia berteduh itu serupa dengan luka di lambung Kristus Yesus yang darahnya mengalir untuk membersihkan dosa-dosanya. Sehingga setelah dia selamat, ia kemudian mengubah itu menjadi sebuah lagu yang sangat terkenal, Rock of Ages, clap for me, ya, begitu. Batu karang yang teguh. Itu pula lah yang dialami oleh Bapak Martin Luther ketika dia melakukan reformasi. Dia dimusuhi banyak orang, bahkan dia sering akan dibunuh. Tetapi dalam situasi seperti itulah dia merasakan Tuhan menyelamatkan dia. Lalu dia mengatakan Allah adalah gunung batunya. Karena itulah dia mengubah nyanyian di buku ende kita nomor 117 itu. Jehovah debatata partano batuata musutta ikotaludo dibaen pangod dingata. Sama seperti pemazmur ini bagi Martin Luther, Tuhan Yesus itu bagaikan burung Raja Wali yang menyembunyikannya di bawah kepaknya sehingga apapun tidak bisa mengganggu dia. Dia tetap aman di sana. Saudaraku, keyakinan seperti itulah yang sangat kita butuhkan dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Mengapa? Karena walaupun zaman ini semakin modern,
Nampaknya segala sesuatu dapat kita lakukan dengan mudah melalui kemajuan-kemajuan teknologi. Tetapi kenyataannya saudaraku, masalah-masalah yang kita hadapi setiap hari semakin rumit. Ke depan kita akan menghadapi hal-hal yang tak terduga. Seperti apa yang kita alami sekarang dengan pandemi COVID-19 ini, tidak ada yang bisa menduga. Sehingga ke depan banyak hal terjadi yang sangat-sangat tidak kita mengerti. Seperti syair dari lagu pop rohani itu, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti mengapa itu kan terjadi di dalam kehidupan ini. Dalam keadaan seperti itulah saudaraku, apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan sebuah pegangan yang kokoh. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur ini, yaitu Allah adalah gunung batuku. Dia adalah Allah yang dapat diandalkan. Penyelamatannya telah terbukti sepanjang zaman. Itulah yang harus kita yakini. Saudaraku, kita harus yakin benar, kita harus tetap percaya bahwa banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Selalu saja ada cara Tuhan untuk membantu kita. Kita ingat misalnya bagaimana cara Tuhan menyelamatkan Daniel dan kawan-kawannya. Ketika mereka dimasukkan ke liang singa, dikatakan tidak ada sedikit pun dari tubuhnya yang tergores di hadapan singa lapar itu. Mengapa bisa? Kita baca di Daniel 6 ayat 23, dia mengatakan, Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu, sehingga tidak mengapa-apakan aku. Juga ketika mereka dimasukkan ke dalam liang api, apa yang terjadi? Nebukadnezar sendiri yang mengatakan bahwa dia melihat ada oknum keempat. Bukan hanya 3, tetapi ada oknum keempat, yaitu malaikat suruhan Tuhan yang menjagai Daniel dan kawan-kawannya. Juga kita ingat saudaraku bagaimana cara Tuhan yang beragam dan ajaib menyelamatkan Daud dari banyak masalah dan dari celaka. Kita juga bisa mengingat bagaimana cara Tuhan menyelamatkan Paulus dari usaha pembunuhan yang bisa kita baca di 2 Korintus 11 ayat 32 hingga ayat 33. Dia diturunkan dalam keranjang sehingga dia bisa selamat. Dan ingat saudaraku, hingga hari ini Tuhan masih bertindak menyelamatkan umatnya dengan cara yang ajaib. Teman-teman kita yang sempat terinfeksi atau mengalami kesulitan besar akibat COVID-19 ini, banyak mereka dari antara mereka yang menyaksikan bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan mereka dengan caranya yang ajaib itu. Saudaraku, itulah yang harus kita imani hari ini. Bahwa Tuhan terus mengutus malaikatnya menyelamatkan kita. Itulah menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang layak dijadikan sebagai gunung batu kita, tempat perlindungan bagi kita. Mungkin kita bisa membaca buku serial Chicken Soup for the Soul, Seri Malaikat di Tengah Kita. Di sana kita akan membaca banyak bukti-bukti tentang perbuatan Tuhan menyelamatkan umatnya dengan cara yang sangat-sangat ajaib. Saya juga pernah membaca cerita ini. Saya tidak tahu saudara-saudara mungkin juga sudah pernah mendengar cerita ini. Dikatakan seorang ibu dan anaknya selesai membeli kartu Natal di sebuah toko. Mereka berjalan menyeberangi jalan sambil asik melihat-lihat kartu Natal yang baru mereka beli. Sehingga mereka tidak menyadari bahwa sebuah mobil dengan kencang sudah menghampiri mereka. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba angin berhembus kencang. Padahal sebelumnya cuaca sangat tenang, tidak ada angin. Tetapi ada angin tiba-tiba, dan angin itu menerbangkan kartu Natal yang ada di tangan mereka ke belakang. Sehingga
spontan mereka berbalik ke belakang mengejar kartu Natal itu, dan mobil tadi melewati mereka. Nyawa mereka selamat. Itulah selalu ada cara Tuhan menyelamatkan kita. Dan cobalah renungkan saudaraku. Cobalah ingat seluruh perjalanan hidup kita. Pasti kita juga sudah mengalami hal seperti itu. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dengan caranya yang tak terduga. Itu yang pertama saudaraku. Yang berikut ada hal yang menarik dari nats ini di ayat 8. Di kondisi penderitaan besar itu, pemazmur masih mampu berkata, aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita. Bersorak dan bersuka cita justru pada keadaan sedang menderita. Bagaimana pemazmur bisa begitu? Saudaraku, itu adalah karena iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Pemazmur Daud ini sangat-sangat yakin bahwa Allah pasti sanggup dan pasti mau melakukan apapun dengan caranya sendiri untuk menyelamatkan dia. Karena itulah dia tidak takut. Dia tidak membiarkan dirinya terkubur oleh masalah yang dia hadapi. Tetapi dia yakin seperti dia katakan di ayat 8b, Allah menilik, Allah memperhatikan sengsaranya, sehingga pasti Tuhan akan segera bertindak dan menyelamatkannya dengan cara yang ajaib. Camkanlah itu saudaraku. Camkan, mata Allah tertuju pada jiwa kita ketika kita berada di tengah persoalan. Mata Allah tertuju pada jiwa kita ketika kita berada di tengah persoalan. Karena itu, jangan habiskan hidupmu menghitung-hitung penderitaanmu. Tetapi mari saudaraku, fokuslah kepada Tuhan yang selalu melihat, yang selalu peduli dengan hidup kita. Iman dan pengharapan seperti itulah yang akan membuat kita tenang dalam situasi apapun. Dan itulah seruan Tuhan bagi kita di Minggu Palmarum ini. Supaya kita juga mau seperti orang banyak yang di epistel tadi. Biarlah kita semua turut bersorak-sorai dalam segala situasi. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah mau mati. Kematiannya kita peringati hari Jumat yang akan datang ini. Yesus sudah mau menanggung segala derita kita di Golgota. Dan penderitaannya membuang segala derita kita. Bilur luka-lukanya menyembuhkan kita. Darahnya menghapuskan dosa-dosa kita. Dan kematiannya menyelamatkan kita. Tetapi dia akan bangkit kembali dan akan naik ke sorga menyediakan hidup kekal bagi kita. Karena itu saudaraku, mari di Minggu Palmarum ini bersorak-soraklah, bersukacitalah walaupun kita sedang mengalami penderitaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang meyakinkan kami bahwa Engkaulah gunung batu yang selalu kami andalkan, yang telah memenangkan kami melalui penderitaan anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Sehingga walau kami tahu bahwa ke depan kami akan menghadapi perkara-perkara yang tidak kami mengerti, tetapi kami tidak akan takut, bahkan kami akan tetap bersuka cita, karena kami percaya, tahu hal yang pasti, Engkau adalah gunung batu kami. Ya Tuhan Bapa kami, hari ini kami memohon, berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu. Berkatilah pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, studi kami. Berkatilah juga keluarga kami. Berkatilah anak-anak kami yang masih terus belajar dari rumah. Ya Tuhan, Tabib yang Maha Agung,
Lawat dan sembuhkanlah semua umat-Mu yang sakit, terutama yang sedang terinfeksi COVID-19. Dan juga pulihkanlah sukacita mereka yang sedang berduka. Berilah keteguhan bagi kami yang sedang mengalami masalah dan yang sedang berbeban berat. Karena Engkaulah yang menjadi sahabat kami ketika tidak ada orang yang memperdulikan kami. Bangkitkanlah semangat bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita, terutama karena bencana alam. Ya Tuhan, berkatilah bangsa kami. Bersegeralah memulihkan kondisi ekonomi bangsa ini. Lancarkanlah usaha vaksinasi yang sedang dilakukan, sehingga virus COVID ini segera bisa kami atasi. Dan jauhkanlah bangsa kami dari bencana-bencana ini. Ya Tuhan Raja Gereja, berkatilah gereja-Mu di seluruh dunia, agar tetap bersemangat untuk memberitakan Injil-Mu, agar persekutuannya semakin kokoh dalam kasih persaudaraan. Biarlah seluruh kami umat-Mu ini mampu menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang bagi sekeliling kami. Bagimulah Tuhan kemuliaan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Janganlah kehendak kami, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Hamu kadungan tapasahat mapiliata huhut mared mahita sian nomor 435 ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong Mahita. Tatang yakom mapeleata ali di bata manamina di Banua Gicang hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon nading kadohot nasau libasa na mauliutus hupasahat tami masyana ni lehon mituhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uwap na hucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajao mu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam putad dahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say sahut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangulua siapari, si sama dusa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.